Halo guys, ketemu lagi dengan gue Regi dari Teman Hobi. Gue nonton cukup banyak judul anime pada musim gugur tahun lalu. Salah satunya ada One Dance yang cukup bikin gue kecewa. Karena itu, sekarang gue mau bikin video yang kebalikannya. Kali ini gue mau bahas anime yang paling gue suka di season kemarin, yaitu Backstab in a Backwater Dungeon. Judul anime ini aslinya sebenarnya panjang banget. Judul lengkapnya tuh Backstab in a Backwater Dungeon. Trusted companions try to kill me, but thanks to the gift of an unlimited gacha, I got level 9999 friends and I'm out for revenge on my former party members and the world. Karena judulnya kepanjangan, gue bakal nyebut judul anime ini dengan singkatan di Jepang yaitu Mugen Gacha. Mugen Gacha ini artinya unlimited gacha. Mugen Gacha itu ngeceritain tentang Light. Dia adalah seorang pemuda manusia yang bercita-cita menjadi petualang. Dalam dunia Mugen Gacha, semua orang bisa dapat skill. Si Light dapat skill yang namanya unlimited gacha. Cuman pas ia coba pakai skillnya, ia hanya bisa ngeluarin barang-barang yang gak guna kayak garpu yang bengkok, apel yang udah busuk, dan semacamnya. Selain punya skill yang kelihatannya ampas, Light juga mengalami diskriminasi. Di dunia itu ada 9 ras yang tersebar di seluruh dunia. Ada Dragonaut, Demon, Ghoul, Dwarf, Elf, Dark Elf, Beastman, Centaur, dan manusia. Manusia adalah ras yang paling lemah, jadinya manusia sering ngalamin rasisme dari ras-ras lain. Namun Light tiba-tiba diajak masuk ke party Concord of the Tribes yang berisikan berbagai macam ras. Party ini juga kelihatannya dibentuk untuk melawan diskriminasi terhadap manusia. Sayangnya kenyataan tidak seindah itu. Pas mereka masuk ke dungeon yang namanya The Abyss, Light tiba-tiba dikhianati sama teman-teman partinya. Mereka juga ngejelasin bahwa mereka sebenarnya benci dengan manusia. Alasan mereka mengajak Light masuk ke party adalah untuk mengawasinya karena ia berpotensi untuk menjadi master. Tapi setelah observasi, Light terlihat tidak memiliki potensi dan akan dibunuh menggunakan monster. Mereka memilih menggunakan monster supaya nggak dikira kasus pembunuhan. Pas saat Light mau diserang agar cedera, ia secara tidak sengaja mengaktifkan jebakan teleport dan pindah ke lantai paling dalam. Ketika tiba, Light pun langsung panik karena ada banyak monster di situ. Panik, Light pun langsung aktifin skillnya, tapi hasil gacanya sangat di luar nalar. Skill gacanya mengeluarkan kartu SUR yaitu Mate bernama Mei. Mate yang level 9999 ini pun langsung membantai para monster yang ada di sekitar Light. Mei juga ngejelasin ke Light bahwa selama ini dia gagal ngegacha karena siar di permukaan itu sedikit. Sedangkan di dasar Abyss, siar ada banyak banget, makanya Light bisa ngedapetin kartu yang paling langka. Karena kejadian ini, Light pun memutuskan untuk balas dendam. Ia pun menetap di dasar Abyss selama 3 tahun demi meningkatkan level dia ke 9999 dan juga membangun pasukan melalui gacanya. Dengan ini, cerita Mugen Gacha pun dimulai. Dari ceritanya, bisa jelas terlihat kalau Mugen Gacha itu adalah cerita balas dendam. Gua sendiri sebenarnya cukup nantian anime ini karena gue udah baca manganya duluan. Gue suka banget manganya, jadi ekspektasi gue cukup tinggi untuk animenya. Kalau menurut gue, animenya ini cukup memuaskan. Dari segi animasi, ya bisa dibilang biasa aja sih, nothing special. Animenya dikerjakan oleh Jesse Staff dan awalnya gue sedikit khawatir bakal jadi anime yang biasa aja, atau malah bakal jadi anime yang ampas. Tapi menurut gue, Jesse Staff berhasil membuat adaptasi yang cukup bagus. Untungnya sih bagian aksi masih keren semua. Sayangnya karena ini masih bagian awal cerita, porsi aksinya kurang banyak. Kalau dari segi seiyuu, untuk karakter-karakter utama sebagian besar adalah seiyuu baru yang gue belum kenal. Tetapi semuanya pada cocok dengan karakternya. Ada beberapa seiyuu veteran tapi cuma jadi karakter sampingan atau menjadi musuh aja. Yang paling gue suka dari anime ini adalah lagu openingnya. Gue bener-bener kaget karena gaya lagunya sangat berbeda dari lagu anisong pada umumnya. Dan ini bener-bener gaya lagu yang gue suka, mirip-mirip kayak lagu Arto no Liko. Setelah gue telisik soal anime ini, ternyata staff yang mengerjakannya cukup keren. Sutradaranya adalah Katsushi Sakurabi. Ia berpengalaman menyutradarai Utena dan Machi Season 4 dan Flying Witch. Gue enjoy anime-anime yang pernah dia tangani. Sedangkan skenario-nya ditulis oleh Hiroshi Onogi. Ia berpengalaman menulis skenario Macross pertama, Zeta Gundam, Fullmetal Alchemist Brotherhood, dan masih banyak lainnya. Pantesan animenya bisa memuaskan gue. Lalu musiknya ditangani oleh Ryo Takahashi. Ia bertanggung jawab musik untuk Classroom of the Elite, AK-13 Territory Invasion Department, dan lainnya. Musiknya pun cukup asik. Yang sedikit mengecewakan mungkin desain karakternya. Desain karakter terlihat terlalu biasa aja, tapi ini hal yang sering terjadi untuk anime yang mengadaptasi light novel. Gue sedikit kecewa juga karena gue udah baca manganya. Dan emang gambar manganya itu bagus banget sih. Belum lagi manganya suka ngasih halaman warna untuk pas adegan-adegan keren. Jadi desain di anime susah bersaing untuk hal ini. Mugen Gacha ini mengadaptasi novel yang berjudul sama karya Shisui Meikyo. Ia awalnya menulis novel ini di Shousetsukan Ninaro pada tahun 2020.
Nggak lama setelah terbit di sana, novelnya langsung diubah jadi light novel oleh HJ Novel. Versi light novel terbit mulai 2021 dengan ilustrasi oleh Tev. Sejauh ini, light novelnya masih berlanjut dan volume 14 baru saja rilis pada tanggal 19 Februari 2026. Light novelnya sudah terbit dalam bahasa Inggris juga yang ditangani oleh J Novel Club. Untuk adaptasi manganya dikerjakan oleh Takafumi Omae. Manganya awalnya terbit di website Magazine Pocket pada Mei 2021, dan kemudian versi fisik terbit mulai Agustus 2021. Versi Inggris juga udah ada dan ditangani oleh Seven Seas. Kalian bisa nonton Mugen Gacha gratis di YouTube lewat channel Mus Asia untuk teks Inggris atau Mus Indonesia untuk teks Indo. Kalian juga bisa nonton Mugen Gacha di B-Station, Netflix, iQIYI, Catchplay, dan Transvision. Sekian aja review Mugen Gacha ini. Seperti yang gue udah jelasin, gue cukup enjoy dengan anime ini karena berhasil melebihi ekspektasi. Gue sih berharap animenya bakal lanjut ke season 2 karena masih banyak orang yang harus dibalas dendam. Jadi gue bisa rekomendasiin kalian untuk nonton anime Mugen Gacha. Tapi kalau sejujurnya sih, gue lebih rekomendasiin untuk baca manganya aja karena gambarnya jauh lebih keren. Kalian juga bisa dukung langsung teman hobi melalui Saweria, Traktir, dan Ko-fi. Dukungan langsung ini bisa membantu teman hobi untuk membuat konten yang lebih banyak dan lebih keren. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Lo bisa like videonya kalau lo juga suka dengan anime ini. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video-video dari teman hobi. Gue juga punya channel baru yang namanya Teman Quiz. Di situ lo bisa main quiz seputar anime dan game. Gue baru aja rilis quiz baru di mana lo harus coba tebak anisong dari anime-anime mecha. Buruan coba quiznya.